Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Falevi, NPM 18010. Kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat peta kesesuaian lahan, dan lokasi yang saya ambil adalah Kecamatan Rana Pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk membuat peta kesesuaian lahan, data-data yang dibutuhkan adalah data kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan. Tapi karena sudah saya masukkan, akan saya ulang kembali langkah-langkah awalnya dan memasukkan file data tersebut ke dalam ArcMap. Saya akan menunjukkan data-data daripada kelerengan, jenis tanah, dan curah hujannya. Berikut adalah data kelerengan yang juga telah saya isi kelas kelerengan dan skor kelerengannya berdasarkan keterangan kemiringan lereng. Dan berikutnya adalah data jenis tanah yang juga sudah saya isi kelas jenis tanah dan skor jenis tanah berdasarkan keterangan daripada jenis tanahnya tersebut. Selanjutnya adalah data curah hujan dan juga telah saya isi kelas curah hujan dan scoring curah hujannya berdasarkan keterangan daripada curah hujan. Data-data tersebut merupakan hasil daripada penyelesaian keterangan data dengan standar yang menjelaskan daripada kelas dan scoring yang terkait dengan data tersebut. Setelah data kelas dan scoring diisi sesuai dengan data curah hujan, kelerengan, dan jenis tanah yang berdasarkan standar, maka langkah selanjutnya adalah pergi ke processing, lalu ke intersect, dan masukkan data kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan untuk di overlay atau disatukan menjadi satu SHP. Lalu berikutnya adalah letakkan hasil file tersebut di lokasi yang mudah kalian ingat. Setelah diberi nama, maka langkah selanjutnya adalah kalian mengklik OK dan menunggu proses intersect atau menyatukannya. Selain proses intersect selesai, maka dapat kalian lihat data-data kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan yang berisi kelas beserta scoringnya telah bersatu menjadi satu SHP. Langkah berikutnya adalah kita membuat file baru dengan klik tombol kiri atas di bawah table, klik add file, type-nya kita buat dulu teks, lalu di nama buat skor akhir, lalu klik OK. Setelah file tersebut selesai dibuat, langkah berikutnya adalah klik skor akhir, klik kanan, lalu tekan file calculator. Pada file calculator kalian isi skor kelerengan ditambah dengan skor jenis tanah, lalu ditambah skor curah hujan. Setelah daripada skor kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan ditulis, maka langkah berikutnya adalah klik OK, sehingga hasilnya akan keluar dari angka terkecil hingga angka terbesar. Angka-angka tersebutlah yang nanti akan menentukan daripada jenis kawasan yang akan kita buat pada kesesuaian lahan ini. Langkah berikutnya adalah membuat file baru dengan menuliskan namanya jenis kawasan, type-nya buat teks, lalu klik OK. Lalu lihat pada file skor akhir, terdapat angka paling rendah 95 hingga yang tertinggi. Angka-angka tersebutlah yang akan kita sesuaikan dengan jenis kawasan yang sesuai dengan standar. Kita tekan select by attribute, klik skor akhir, lalu kita mengecek standar untuk klasifikasi penentukan lahan. Pada kawasan lindung, area yang mempunyai scoring kemampuan lahan lebih dari 175 dan kawasan penyangga mempunyai nilai scoring antara 124 sampai 174, dan untuk berikutnya, kawasan budidaya itu mempunyai scoring kemampuan lahan kecil daripada 124. Lalu daripada angka-angka tersebut akan kita pilih. Untuk pertama, kawasan lindung adalah scoring lebih dari 175.
Setelah angka-angka yang lebih dari 175 didapatkan untuk jenis kawasan yang akan kita buat, perhatikan terlebih dahulu atau kita pastikan kembali untuk klasifikasi peruntukan lahan. Kawasan lindung itu adalah kemampuan lahan dengan scoring lebih dari 175. Klik kanan pada jenis kawasan jika sudah pasti, tekan fill kalkulator, lalu ketik dengan tanda kutip, tulis kawasan lindung. Akhiri dengan tanda kutip juga, lalu klik OK. Dan berikutnya, untuk kawasan penyangga, itu memiliki scoring kemampuan lahan antara 124 sampai 174. Pilih angka daripada skor air tersebut yang lebih di antara 124 sampai 174. Jika sudah pasti, klik jenis kawasan, klik kanan, lalu fill kalkulator seperti tadi, lalu tulis kawasan penyangga, lalu klik OK. Lanjut kepada berikutnya, untuk kawasan budidaya, lihat daripada skor akhir. Kawasan budidaya itu memiliki scoring kemampuan lahan kecil daripada 124. Lalu pilih angka daripada skor akhir yang memiliki nilai kecil daripada 124. Setelah angka tersebut dipilih, klik jenis kawasan, klik kanan, lalu fill kalkulator, dan buat di situ kawasan budidaya. Setelah semua jenis kawasan yang disesuaikan dengan skor akhir dari angka terkecil hingga angka yang tertinggi dan disesuaikan dengan standar yang menjelaskan nilai scoring berapakah yang mendapatkan kawasan budidaya, kawasan lindung ataupun kawasan penyangga. Jika sudah selesai diisi dan disesuaikan dengan nilai skor kemampuan lahan, maka kita telah mendapatkan jenis kawasan klasifikasi lahan daripada daerah yang sedang kita kaji. Untuk hasilnya dapat dilihat pada isi tabel berikut ini. Selanjutnya, tahap penyelesaian. Pada SHP kesusahan lahan yang telah kita buat tadi, klik kanan pada SHP tersebut, klik properties, pergi ke labels, dan tunggu hingga prosesnya keluar. Lalu pada tab label field kita klik jenis kawasan dan atur font. Lalu pergi ke placement properties dan tekan remove duplicate labels untuk tidak membuat labelnya bertumpuk atau banyak pada satu kawasan. Lalu pergi ke simbologi, klik categories dan klik jenis kawasan, lalu add values untuk memberi warna pada setiap jenis kawasan tersebut. Untuk warna, lebih baik kita memilih warna yang sedikit lembut agar membuat tampilan petanya lebih baik. Berikut adalah hasil daripada peta tersebut. Baiklah, itu saja untuk video cara membuat peta kesusahan lahan. Terima kasih telah menonton. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.